Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Goal Achievement Metric. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Riko sebagai moderator dan juga saudara dan rekan kami Ripen, Rama, Wela, Nani, Angges, Noptia, Diana, Bella, dan juga Olinda. Baik, langsung saja saya akan berikan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan materi. Kami persilakan. Goal Achievement Metric atau GAM. The Goal Achievement Metric atau GAM adalah sebuah alat yang memfasilitas proses prioritas dari proyek. Selama perumusan CDS, perencanaan tim akan dihadapkan dengan daftar panjang dari opsi proyek dan mereka akan memiliki untuk memprioritaskan mereka dalam sebuah tujuan dan cara transparan. Ini akan membutuhkan bekerja dengan sebuah multi kriteria keputusan pengambilan proses untuk memilih. Alat GAM digunakan saat program dan proyek diformulasikan dan ada daftar panjang dari proyek yang tidak bisa menjadi diimplementasikan sepenuhnya. Yang kedua, saat membangun proses partisipatif untuk memprioritaskan proyek dengan melibatkan pemangku kepentingan dari sektoral atau tematik. Yang ketiga, anggota dari tim perencanaan didukung oleh anggota dari Departemen Kota, Wali Kota, dan Dewan Kota Perwakilan, serta kerja pemangku kepentingan tematik kelompok. Selanjutnya, deskripsi dan alat. Alat GAM mengoperasikan penghitungan penilaian pada daftar panjang dari proyek, biasanya dalam lembar Excel jika tersedia, berdasarkan pada sekumpulan dari tujuan kriteria. Untuk alasan ini, tim prioritas yaitu perencanaan tim didukung oleh kelompok kerja tematik akan pergi melalui langkah-langkah. Langkah pertama, tentukan kriteria relevan dengan strategi. Poin paling penting adalah kriteria yang dipilih untuk penilaian. Tim prioritas akan mendiskusikan dan pilih kriteria yang relevan untuk strategi. Kriteria yang membantu mencapai tujuan strategis dirumuskan. Ini dapat mencakup fokus pada tujuan, kelayakan teknis dari proyek, kelayakan keuangan atau ketersediaan sumber daya, komitmen dari pembuat keputusan kunci, dan koordinasi dengan proyek lainnya. Selanjutnya, langkah kedua, pilih indikator dan penilaian kriteria dapat menjadi semua mengingat kepentingan yang sama, atau mereka dapat menjadi berbeda. Untuk misalnya, jika strategi keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan hidup kondisi untuk yang miskin, lalu sebuah kriteria yang menunjukkan penargetan yang kuat dari yang buruk harus mendapatkan yang lebih tinggi daripada sebuah kriteria yang terkait dengan penampilan visual. Isi dengan GAM menggunakan hasil dari langkah tim prioritas akan menjadi the GAM. Diakhiri, penilaian tim prioritas akan mendiskusikan hasil menerapkan akal sehat. Selanjutnya, langkah ketiga. Akhir penilaian tim prioritas akan mendiskusikan hasil menerapkan akal sehat. Apakah hasil tampak masuk akal? Jika tidak, mengapa tidak? Mungkin beberapa dari kriteria atau bobot melakukan. Berdasarkan diskusi ini, mereka dapat mencoba untuk menyesuaikan bobot dan melihat apa yang terjadi. Jika biasa memutuskan, bobot bisa diubah. Tetapi secara umum istilah hasil perlu menjadi digabungkan dengan tambahan prioritas alat. Keuntungan GAM adalah alat yang sangat terlihat, transparan untuk memilih prioritas proyek, memungkinkan partisipasi luas dari pemangku kepentingan dalam grup tematik, karena kriteria yang digunakan untuk memilih proyek adalah diputuskan dalam transparan cara oleh orang yang terlibat. Ada yang tidak merasa pada yang digunakan untuk memilih proyek adalah diputuskan dalam transparan cara oleh orang yang terlihat. Ada yang tidak merasa pada bagian dari pemangku kepentingan bahwa proyek itu dipilih tanpa pandang bulu. Kekurangan GAM yaitu memakan waktu dan membutuhkan keahlian teknik untuk menggunakan Excel dalam urutan
mengintegrasikan prioritas hasil dari berbagai orang dan berbagai pekerjaan kelompok. Ini masih memberikan ruang untuk bias subjektif. Sebagai akhir skor, bisa terkadang mengarahkan pada keputusan yang bukan didukung, komoditas atau keputusan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini adalah The Goal Achievement Matrix atau GAM adalah sebuah alat yang memfasilitasi proses prioritas dan proyek, dan alat GAM mengoperasikan penghitungan penilaian pada daftar panjang dari proyek biasanya dalam lembar Excel. Matriks pencapaian berfungsi sebagai instrumen untuk menilai dan memprioritaskan suatu proyek. Baik, itulah hasil dari presentasi kami, yaitu Goal Achievement Matrix. Jika terdapat kesalahan dan khilafan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.